Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tatap muka, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan di pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Sehingga di pada pagi hari ini Engkau masih membanguni kami dengan sehat walafiat untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini juga kami akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, menuntun, menopang kami, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa, firman yang kami baca bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini Bapa banyak kekurangan kelemahan kami dalam pemikiran kami, tingkah laku kami setiap saat Bapa. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap menuntun, membimbing kami, mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami menuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu menyertai, mengajari, membimbing sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita juga masih bisa membaca renungan kita untuk menambah iman percaya kita. Ini semua Bapak Saudaraku bukanlah mengajari, tapi ini untuk mengingatkan supaya kita betul-betul mendapatkan jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 mulai. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman. Iman membuktikannya segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya oleh karena membaca firman Tuhan dan kita beriman. Kita percaya, keyakinan. Jika kita tidak yakin, itu sehingga membuat kita kebenaran diri sendiri. Sehingga banyak orang Kristen pada saat ini mengikuti ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran turun-menurun. Kenapa? Karena tidak punya iman, tidak yakin bahwa firman Tuhan ini adalah Tuhan. Jika kita percaya firman Tuhan ini adalah Tuhan, pasti kita rindu akan membaca firman Tuhan. Tapi karena kita menganggap firman Tuhan ini adalah tulisan manusia, ajaran manusia, sehingga banyak manusia mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita betul-betul yakin, percaya, dan betul-betul kita mengimaninya. Di sini kata ayat 1 mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semuanya itu dari iman.
Firman Tuhan juga berfirman jadi ini jadi ini jadi ini jadi. Jadi dari firmanlah awalnya kita mengimani, mempercayai apa janji-janji Tuhan. Ayat 4 mengatakan kepada kita, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi kita melihat oleh iman, oleh perbuatan, sehingga korban lebih baik daripada korban di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Jadi dia karena iman. Habel juga mempersembahkan persembahannya karena iman. Karena iman, walaupun dia nggak melihat, tapi dia punya iman. Punya iman, keyakinan, kepercayaan, sehingga dia disenangi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitulah kita saat ini melakukan kehendak Allah. Begitulah saat ini kita melakukan, membaca, mempraktekkan firman-firman kebenaran ini. Kita melakukannya karena iman. Karena iman kita yakin, percaya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena janji-janjinya, karena firman-Nya. Jadi karena iman, bukan karena kata orang, bukan karena kata dunia, bukan karena ajaran-ajaran manusia, tapi karena firman mengatakan, sehingga kita mengimani, mempercayai, meyakininya, sehingga kita tekuni, taati, dan setia, dan mempraktekannya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan tahu bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana juga nabi-nabi sebelum Abraham, kita melihat bagaimana penderitaan, bagaimana iman percayanya, bagaimana ketaatannya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita wajib menirunya. Kita juga sebagai anak-anaknya tidak cukup diam, tapi kita beriman, mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu tidak sia-sia, tidak diombang-ambingkan dunia ini, tidak kita terhanyut oleh karena arus. Karena saat ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita akan hanyut. Karena apa? Karena dunia mengatakan, tenang saja, kamu pasti selamat, karena kamu sudah dibeli lunas harganya, bukan dengan emas dan perak, tapi kamu sudah dibeli dengan darah anak domba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang itu sangatlah benar. Sangatlah benar, kita sudah dibayar lunas. Jika kita tidak dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus, darah anak domba, kita tidak akan dapat mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena dari dosa nenek moyang kita, bahkan dari Adam dan Hawa, kita sudah jatuh ke dosa. Tapi karena begitu kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dia rela datang ke dunia ini, meninggalkan kealahannya di sorga. Dia datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, membina kita, supaya satu pun kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah kasih Tuhan itu sangat dengan luar biasa, dengan mengasihi kita dengan sampai tetes darah terakhir. Jadi apa aksi kita Bapak Saudaraku begitu penderitaan Tuhan Yesus untuk berkorban untuk kita? Apakah kita tinggal diam saja? Apakah kita hanya melihat-lihat saja? Apakah kita hanya menonton saja? Betul, saat ini kenyataan Bapak Saudaraku, kita kebanyakan nonton saja. Kita kebanyakan saat ini santai saja, menganggap semuanya itu sudah selesai.
Jadi Bapak Saudaraku, dari itu kembalilah kepada firman-firman kebenaran supaya kita ini mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan digonikan hidup-hidup. Jika kita hanya mendengar kata orang, pasti kita akan digonikan hidup-hidup. Jadi kembalilah kepada firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita ini sudah berjalan menuju sasaran, yaitu kehidupan yang kekal? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa yang menentukannya, itu adalah diri kita. Diri kita menentukannya. Tuhan sudah memberi jalan, Tuhan sudah memberi perumpamaan-perumpamaan, Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan sudah memberi petunjuk jalan yang harus kita jalani. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, sehingga manusia mengatakan tenang saja, kamu sudah bebas. Bukan karena usaha kamu, bukan karena kegigihan kamu, bukan karena kebaikan kamu, bukan karena kemampuan kamu, tapi Tuhan sudah membayar kamu dengan lunas. Jangan kita ditipu oleh dunia ini, Bapak Saudaraku. Jadi kita ada aksi, kita ada tugas. Jadi kita tidak diam-diam saja seperti ayam mau dipotong, tidak. Tapi kita ada tugas yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi ayat 6 jam 5 tadi, karena iman Henoklah terangkat supaya ia tidak, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak punya iman, kita tidak akan jumpa dengan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan. Di mana kita cari, kita tidak bisa ngomong langsung, kita tidak bisa tatap muka langsung. Jadi kita harus punya iman, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya harapan. Jadi jika kita tidak punya iman, kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, firman Tuhan yang kita jalankan harus menanggalkan kedagingan kita. Tentu kita tidak mau. Bagaimana kita menanggalkan kedagingan kita? Sedangkan semua manusia mencari kenyamanan, mencari keenaan, mencari kenikmatan. Jadi jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai kita, kita tidak akan dapat, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan sanggup menanggalkan kedagingan kita. Tentu kita memberikan kenikmatan kedagingan kita. Karena apa? Rata-rata manusia mencari kenikmatan daging, kepuasan daging. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita disuruh, kita harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi tidak seberapa manusia mau taat dan setia karena dia tidak punya iman, keyakinan, kepercayaan yang kokoh, sehingga dia dihanyutkan oleh kedagingannya, mendapatkan kepuasan-kepuasan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu yang dijanjikan Tuhan Yesus, harus kita punya iman, keyakinan, taat dan setia kepada firman-firman kebenaran. Jadi kita melihat bagaimana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi
upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tidak diam-diam saja, tidak menunggu-nunggu saja. Jangan kita hanya bukan karena usaha kamu, bukan karena kegigihan kamu, bukan karena kepintaran kamu, bukan karena upaya kamu, bukan. Jadi kelihatan di sini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana di firman Tuhan ini di Ibrani 11 ayat 6 ini mengatakan kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita bukan menunggu-menunggu, tapi kita mencari. Kita kerjakan keselamatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, tanpa kita mengerjakan keselamatan kita, kita tidak akan jumpa dengan Allah. Walaupun dunia mengatakan tenang saja, yang penting kamu percaya. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Makanya firman-firman semalam itu yang kita baca itu, banyak orang percaya masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Karena dia percaya, bukannya taat dan setia, bukannya beriman dan melakukan firman-firman kebenaran, tapi hanya mempercayai saja, saya pasti selamat, saya pasti masuk surga, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, saya sudah orang Kristen. Jadi dia hanya percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak cukup percaya saja. Jika cukup percaya saja, setan-setan pun percaya. Bahkan setan-setan itu gemetar. Jadi Bapak Saudaraku, jangan mau ditipu oleh dunia ini. Jangan kita hanya mengikuti apa kata orang, tapi mari kita kembali kepada firman kebenaran. Di situ kita akan bisa mengkoreksi diri kita. Di situ akan kita bisa melihat gambaran-gambaran Tuhan Yesus. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lihat. Jadi tanpa kita kembali kepada firman-firman kebenaran, kita membacanya, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan menemukannya. Jikapun kita membaca firman Tuhan ini bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik, sama seperti orang ahli Taurat, dia hafal semua Alkitab ini. Tapi jika tidak punya iman, tekad dan yakin dan percaya, melakukan taat dan setia, itu masih dipertanyakan. Kemanakah jalan-jalan kita ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah seperti manusia mengatakan asal percaya saja. Tidak Bapak Saudaraku, kita harus bertindak. Kita harus menggali firman Tuhan ini. Kita harus mengejar, kita harus kerjakan keselamatan kita ini. Apa yang disuruh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ada aksi kita, karena kita itu adalah generasi penerus Tuhan Yesus. Jadi kita itu harus melakukan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu mempraktekkannya kepada kita supaya kita lakukan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena iman maka dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana Nabi Nuh itu, kita melihat bagaimana dia taat dan setia kepada Allah. Kita melihat bagaimana Nuh bikin kapal sebesar ini, ukuran gini-gini, dan kau kumpulkan semua yang makhluk yang hidup di dalam dunia ini sepasang-sepasang. Jadi Nuh itu tidak kontra,
Nuh itu tidak membantah. Dia tidak pikir, wah, bikin kapal begitu besarnya di atas gunung itu, bagaimana dia menarik nanti ke laut. Nah, Nuh tidak berpikir seperti itu. Tapi Nuh hanya beriman saja, percaya saja, yakin saja apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, dia taat dan setia. Dia tidak membantah, dia tidak membangkang, dia tidak komplain, tapi dia taat dan setia. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, membina kita, memberikan kita segala cara untuk kita yakin dan percaya dan beriman. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tetap membelot, kita tetap mengikuti ajaran turun-menurun, kita tetap mengikuti ajaran-ajaran manusia. Bagaimanakah akhirnya Bapak Saudaraku? Jika demikian yang kita lakukan, bukan kita melakukan firman-firman kebenaran di mana tahun 2000 lalu dia sangat berupaya segala cara dia lakukan supaya kita ikuti taat dan setia. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan itu melihat kita? Dia sudah berkorban datang ke dunia ini sampai darah tetes terakhir. Namun begitu kita tidak mau melakukannya. Namun begitu kita tidak mau menuruti dia. Namun begitu tidak mau kita melakukan seturut dengan kehendaknya. Bagaimanalah hatinya tentang kita Bapak Saudaraku? Bagaimana? Apakah pernah kita renungkan itu semua Bapak Saudaraku? Apakah kita tidak mengerti apa rencana Tuhan kita dilahirkan ke dunia ini? Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman kebenaran. Dan sini kita melihat kemana tadi katanya tadi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tepat tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab iman menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji-janji itu. Jadi kita melihat bagaimana tadi sebab ia siapa tadi karena iman dia diam di tanah siapa tadi ya? Karena iman Abraham. Karena kita melihat iman Abraham itu bapak orang percaya. Dari bagaimana Bapak Abraham melihat kepercayaannya kepada Tuhan, dia tetap beriman. Walaupun dia tidak melihat, walaupun dia tidak melihat janji-janji Tuhan itu, tapi dia yakin dan percaya bagaimana janji-janji Tuhan kepadanya. Sehingga karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Jadi kita melihat bagaimana Abraham, kita melihat janji-janji yang diterimanya. Semua itu belum kenyataan, tapi situ hanya berjalan seturut dengan iman percayanya. Dia yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti dia akan miliki. Sehingga tantangan, masalah, pergumulan apa yang pun dihadapinya, dia tetap yakin apa yang dijalankan, yang diperintahkan kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku, itulah gambaran yang mengatakan menjadi orang Kristen. Itulah artinya pengikut Kristus. Kita punya iman. Walaupun mungkin kerajaan surga itu belum kita lihat, tapi kita punya
iman, keyakinan, ketaatan, kesetiaan. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana iman Abraham ini membayangkan, menanti-nantikan, mempercayai di mana kota yang dibangun oleh Allah. Jadi dia yakin dan percaya walaupun mungkin dia diletakkan di hutan belukar. Bagaimana dengan mata kasat kita, dengan pikiran kita bisa menjadi kota yang terindah. Jadi ini kalau tidak punya iman, tidak percaya, pasti dia akan mundur. Tapi dia yakin percaya apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dia taat dan setia walaupun tidak logika. Tapi Tuhan punya cara. Ayat 11 mengatakan kepada kita, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi gimana juga kita melihat keturunan Sarah, kita melihat bagaimana asalkan Sarah ini sudah mati haid. Tidak mungkin lagi dia bisa melahirkan. Tapi karena janji, karena firman Tuhan, dia yakin, percaya, dan taat dan setia. Pasti saya mempunyai anak. Itu iman percaya si Sarah. Ternyata luar biasa sehingga Tuhan mengabulkannya. Jadi kita melihat juga ayat 12 mengatakan kepada kita, itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pun pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhingga terhitung banyaknya. Jadi kita melihat bagaimana janjinya tadi, seperti keturunan Sarah ini nanti akan seperti bintang di langit, bahkan katanya seperti pasir di tepi laut. Jadi begitulah keturunannya katanya. Tapi kita melihat dia sudah mati haid. Bagaimana jika kita pakai rasio kita, bagaimana kita dengan pakai akal kita, itu tidak akan mungkin. Di mana dasarnya? Tapi Sarah, kita melihat dia yakin percaya apa yang difirmankan Tuhan, mengimaninya, mentaatinya, melakukannya, bertindak. Jadi Bapak Saudaraku, inilah contoh-contoh untuk kita supaya kita jangan kita bimbang, jangan kita khawatir untuk menjalankan kehidupan beserta Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat saat ini Bapak Saudaraku, pasti kita akan disertai. Karena apa? Karena janjinya. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan itu tidaklah gampang. Tidak sama seperti orang-orang dunia mengatakan, asal percaya saja, asal Kristen saja kamu pasti selamat. Itu hanya kata orang, bukan kata firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, apakah kita percaya kepada orang, apakah kita percaya kepada Tuhan? Jadi itu kuncinya dua, kata orang apa kata Tuhan. Jika kita percaya kepada orang, ya lakukanlah seturut apa yang diperintahkan orang. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, mari lakukan kepada apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi kita melihat janji-janji Tuhan yang kita dapati jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan sorga,
untuk hidup selama-lamanya. Jadi itu janji Tuhan. Tapi janji manusia, apakah bisa manusia untuk menyelamatkan manusia? Manusia hanya bisa menghibur. Manusia hanya memberi petunjuk. Manusia hanya memberi jalan-jalan seturut dengan aturan-aturan manusia. Jadi terbatas. Rata-rata manusia yang hidup dalam dunia ini diberikan daya tangkap, daya pemikiran cuma segepok. Segepok diberikan di belakang kita ini, di kepala kita ini. Hanya inilah modal kita hidup. Jadi sering kita tidak bisa menjangkau apa jalan-jalannya Tuhan, karena berpikir kita memancar ke mata kita, kita hanya melihat dari pandangan kita. Kita bukan melihat dari pandangan hati rohani kita, di mana janji-janji Tuhan dengan iman percaya kita, tapi kita melihat dengan akal rasio kita. Jadi itulah kita sehingga jauh dari firman-firman kebenaran, karena sini mematikan daging. Karena manusia tidaklah mau melakukan matikan kehendak daging. Pasti rata-rata manusia ingin menyenangkan daging. Jadi itulah Bapak Saudaraku, bedanya melakukan firman-firman kebenaran. Jadi kita mengatakan saya ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Sangat jelas. Kita semua mengetahui bahwa kita itu, jika kita mengatakan kita ini Kristen, adalah pengikut Kristus. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita mengikuti jalan-jalannya Kristus? Apakah kita mau mengikuti firman Kristus? Ini Tuhan, ini dia. Kita harus mengerti. Apakah kita mengikuti jalan-jalannya Kristus? Apakah kita mau mengikuti firman Kristus? Jika kita tidak mau, Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita benar ini pengikut Kristus? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita bobokkan oleh dunia ini, Bapak Saudaraku. Buka hati kita lebar-lebar. Ada Alkitab, petunjuk kemana harus kita melangkah. Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita mengikuti seturut dengan Alkitab yang kita percayai? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, membaca Alkitab ini tidak juga gampang. Jika kita membaca Alkitab ini tidak membuka hati kita, ingin tahu saja, itu Tuhan tidak akan membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Jadi jika kita membaca Alkitab ini Bapak Saudaraku, kita harus mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh melakukannya taat dan setia. Kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan roh kita ini, sehingga Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita ini. Roh Tuhan akan bekerja dalam hati kita ini. Roh Tuhan akan membukakan rahasia firman-firman kebenaran ini Bapak Saudaraku. Jadi jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita ini, kita baca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, kita tidak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana cerita Alkitab, sama seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengerti tentang Alkitab, tapi tidak mau taat seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini hamba-hamba Tuhan yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi tidak taat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah jadi masalah akhir zaman ini, Saudaraku. Dia mengatakan begini, begitu dan sebagainya, tapi tidak taat melakukan firman kebenaran. Bahkan banyak di sini firman akan diserongkan.
seturut dengan kehendak manusia. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada laptop, harus kita kembali kepada firman, yaitu Alkitab yang kita percayai, dan undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan dinabobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini. Tenanglah, boboklah, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita percaya Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena ada petunjuk, yaitu Alkitab. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga akan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Begitu indahnya, begitu luar biasanya kuasa Tuhan itu, Bapak Saudaraku. Jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Saudaraku, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita membuat kebenaran diri sendiri. Makanya Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang melakukan kebenaran diri sendiri. Jadi harus kita waspada Bapak Saudaraku. Jadi kita harus baca Alkitab. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimanapun Bapak kita, Bapak Abraham, dia tetap setia apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Abraham itu Bapak segala orang percaya. Jadi kita melihat bagaimana tantangannya, bagaimana kita melihat Bapak Abraham yang anaknya cuma satu. Kita melihat yang satu itu pun si Ishak, Tuhan mengatakan persembahkan anakmu itu. Artinya kalau kita berpikir secara manusia sangatlah buyar. Kenapa? Karena Bapak Abraham sudah tua. Bahkan kita melihat tadi istrinya sudah mati haid. Ternyata Tuhan memberi anak. Bahkan Tuhan mengatakan persembahkan anakmu. Jadi janji Tuhan akan keturunanmu sama seperti bintang di langit, bahkan sama seperti pasir di laut. Tapi Tuhan mengatakan persembahkan anakmu. Iya, seakan-akan sendiwara, seakan-akan ini dipermainkan jika kita berpikir dengan logika, jika kita berpikir dengan akal kita. Tapi Bapak Abraham tetap tak setia. Dia percaya saja, dia beriman saja, pasti indah pada waktunya Tuhan melaksanakannya. Ternyata Bapak Abraham berhasil, sehingga dia menepati janji-janji Tuhan. Apapun yang diajarkan, apapun yang diperintahkan, apapun yang diberimankan kepada Bapak Abraham. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukannya seturut dengan firman Tuhan? Apakah kita hanya mengikuti seturut aturan-aturan manusia?
Apakah kita melakukan ibadah kita seturut dengan kehendak kita? Apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Apakah kita hanya ngumpul-ngumpul saja? Apakah kita hanya sekedar saja supaya ada teman, supaya ada kawan? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena tanpa kita kembali kepada firman-firman kebenaran, dunia ini sudah tua. Ini banyak saat ini yang memburu kita. Banyak saat ini yang mengubur-ubur kita supaya kita tidak akan percaya. Banyak saat ini akan mengganggu kita supaya kita tidak beriman. Banyak saat ini yang mengejar-ngejar kita supaya kita jatuh geletak untuk mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi kita pada saat ini, apapun keadaan kita saat ini, apapun ekonomi kita saat ini, mari kita pegang janji-janji Tuhan. Kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percaya sepenuhnya. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, karena itu sudah genap. Karena firman Tuhan itu sudah jelas, tidak lagi ada kurangnya, tidak ada lagi minusnya, tapi tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.